Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Rabbani. Saya dari program studi Teknik Elektro semester 5 dari mata kuliah Sistem Mikroprosesor dan Mikrokontroler pertemuan kedua. Dengan NIM 41187003230001. Di sini saya akan mengupas tentang arsitektur mikrokontroler, yaitu dua perbandingan penting yang sering muncul saat mempelajari mikrokontroler, yaitu perbandingan von Neumann versus Harvard dan perbandingan CIS versus RIS, yang mana jika kamu tertarik ingin mengembangkan perangkat IoT sendiri, maka memahami arsitektur ini adalah langkah awal yang sangat penting. Yuk, kita mulai pembahasannya. Pertama-tama, apa sih mikrokontroler itu? Mikrokontroler adalah sebuah chip kecil yang berisi prosesor, memori, dan peripheral input-output dalam satu paket. Ia bertindak seperti otak dari berbagai perangkat elektronik, mulai dari remote TV, mesin cuci, jam digital, AC, sampai ke peralatan industri yang kompleks. Namun yang menarik bukan hanya fungsinya, tapi bagaimana cara komponen internalnya bekerja dan berkomunikasi satu sama lain. Nah, inilah yang disebut dengan arsitektur. Arsitektur menentukan bagaimana data berpindah dari satu bagian ke bagian lainnya, bagaimana instruksi dijalankan, dan seberapa efisien sistem tersebut bekerja. Dalam dunia mikrokontroler, ada dua jenis arsitektur dasar yang paling banyak digunakan, von Neumann dan Harvard. Arsitektur von Neumann menggunakan jalur komunikasi atau bus yang sama untuk instruksi dan data. Artinya, CPU hanya bisa mengakses satu jenis informasi dalam satu waktu, entah itu instruksi program atau data. Ini menyebabkan apa yang disebut sebagai von Neumann bottleneck, yaitu keterbatasan kecepatan karena CPU harus menunggu giliran untuk mengakses data atau instruksi secara bergantian. Meskipun begitu, arsitektur ini memiliki desain yang lebih sederhana dan hemat biaya, sehingga masih banyak digunakan dalam berbagai sistem komputer umum. Bahkan komputer pribadi, PC, hingga saat ini sebagian besar masih menggunakan pendekatan ini, seperti pada arsitektur Intel dan AMD. Berbeda dengan itu, arsitektur Harvard memisahkan jalur antara memori data dan memori program. Jadi, CPU bisa mengambil data dan instruksi secara bersamaan, yang membuat sistem menjadi lebih efisien dan cepat. Ini adalah alasan mengapa banyak mikrokontroler modern seperti AVR, PIC, dan ARM Cortex-M menggunakan arsitektur Harvard. Namun, karena memisahkan dua jenis memori, desainnya jadi lebih kompleks dan biaya produksinya pun cenderung lebih tinggi. Meski demikian, pada aplikasi seperti sistem kendali waktu nyata, real-time systems, efisiensi ini sangat krusial, terutama untuk menghindari keterlambatan dalam respons sensor atau aktuator. Setelah memahami arsitektur memori, kita juga perlu memahami cara prosesor menjalankan instruksi. Dan disinilah muncul dua pendekatan, CIS dan RIS. CIS, atau Complex Instruction Set Computer, adalah arsitektur prosesor yang memiliki banyak instruksi yang kompleks. Satu instruksi dalam CIS bisa melakukan beberapa tugas sekaligus, seperti mengambil data dari memori, memprosesnya, lalu menyimpannya kembali. Contohnya adalah arsitektur Intel x86, yang digunakan pada sebagian besar komputer desktop dan laptop. Keuntungan dari pendekatan ini adalah program bisa dibuat lebih ringkas, dan instruksi-instruksi kompleks bisa langsung digunakan tanpa harus dibagi-bagi. Ini memudahkan pemrograman tingkat rendah dan memungkinkan penghematan ruang memori untuk kode program. Namun, karena setiap instruksi butuh waktu decoding lebih lama dan lebih rumit, maka performanya bisa kurang efisien, terutama untuk sistem yang mengandalkan kecepatan tinggi atau efisiensi daya. Sebaliknya, arsitektur RIS atau Reduced Instruction Set Computer menggunakan set instruksi yang lebih sederhana. Setiap instruksi hanya melakukan satu tugas kecil, tapi bisa dieksekusi dalam satu siklus clock. Contohnya dapat ditemukan pada arsitektur ARM, yang banyak digunakan di perangkat mobile, embedded system, dan mikrokontroler modern. Keunggulan RIS adalah performanya lebih cepat dan efisien, serta konsumsi dayanya lebih rendah. Tak heran, banyak smartphone saat ini menggunakan prosesor berbasis RIS karena lebih hemat daya, sehingga baterai lebih awet. Namun, karena instruksi lebih sederhana, program bisa menjadi lebih panjang dan kompiler harus lebih pintar dalam mengoptimalkan susunan instruksi agar tetap efisien. Lalu, muncul pertanyaan, mana arsitektur yang lebih baik? Jawabannya tergantung kebutuhan. Jika kamu membutuhkan sistem yang hemat daya, cepat, dan cocok untuk embedded system seperti mikrokontroler, maka kombinasi Harvard dan RIS biasanya menjadi pilihan terbaik. Sebagai contoh, dalam proyek mikrokontroler sederhana seperti membuat termometer digital, kamu mungkin akan memilih mikrokontroler Atmega 328P, yang merupakan Harvard RIS. Tapi untuk membuat sistem komputer mini seperti Raspberry Pi, arsitekturnya lebih dekat ke von Neumann,
walaupun masih mengadopsi banyak prinsip efisiensi dari RISC. Itulah tadi pembahasan tentang arsitektur mikrokontroler, mulai dari perbedaan antara von Neumann dan Harvard, hingga perbandingan antara CISC dan RISC. Semoga penjelasan ini bisa menambah wawasan kamu tentang bagaimana sebuah mikrokontroler bekerja di balik layar, serta membantu kamu memahami pilihan desain saat membangun sistem berbasis mikrokontroler. Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa klik like, tinggalkan komentar jika ada pertanyaan, dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.